Selamat malam. Kami dari kelompok A14 akan mempresentasikan laporan praktikum teknologi basis data modul 5, yaitu sinkronisasi data kami. Saya Bravi Rafael Dambe, dan ini merupakan kelompok kami, dan kami akan mempresentasikan laporan 5 ini. Kita masuk dalam percobaan. Pada percobaan nomor 1, kita akan menggunakan skema HR untuk membuat tabel regions 2 yang serupa dengan tabel regions. Di sini dapat terlihat kita menggunakan skema HR. Lalu kita akan membuat tabel regions 2 berdasarkan tabel regions. Di sini terlihat perintah create table. Pada nomor ini kita tidak mendapati error, dan berikut merupakan hasil akhir kami. Dapat terlihat tabel regions 2 telah dibuat dan beserta kolom-kolom yang ada di dalam. Pada percobaan nomor 2, kita akan membuat prosedur yang melakukan update regions 2 ketika data pada tabel regions dilakukan penambahan, delete, maupun update data. Di sini pertama-tama kita akan membuat prosedur copy regions yang akan mengupdate tabel regions 2 berdasarkan tabel regions. Di sini terlihat prosedur copy regions itu dengan perintah-perintahnya, dan pada nomor ini kita mendapati error, yaitu pada pembuatan prosedur copy regions terdapat 3 variabel yang dimasukkan, padahal pada tabel regions 2 hanya terdapat 2 kolom. Untuk itu kita menambah kolom baru pada tabel regions 2 agar dapat menampung perintah dari prosedur copy regions. Kita menambah kolom bernama ts dengan tipe data timestamp, dan berikut merupakan hasil akhir dari tabel regions 2 yang baru. Setelah itu kita akan mencoba membuat kembali prosedur copy regions. Kita coba eksekusi kembali dan dapat terlihat prosedur copy regions telah berhasil dikompilasi. Berikut merupakan hasil akhir kami, dan di sini sudah tidak lagi error pada compiler log. Pada percobaan nomor 3, kita akan membuat kolom baru pada tabel regions. Kolom ini dapat menyimpan suatu nilai kapan data tersebut dimasukkan. Di sini terdapat perintah alter table regions at ts1 timestamp, dan pada nomor ini tidak terdapat error, dan berikut hasil akhirnya. Di sini dapat terlihat tabel regions setelah ketambahan kolom baru, yaitu ts1. Selanjutnya pada nomor 1.4, kita akan membuat prosedur yang mampu melakukan proses pengecekan input data pada regions, sehingga apabila data pada regions bertambah data baru, maka hanya data yang terbaru saja yang ditambahkan ke tabel regions 2. Sebelum pembuatan prosedur ini, kita akan membuat tabel yang akan menyimpan waktu dari data terbaru di tabel regions agar kita dapat mengetahui baris mana yang perlu dimasukkan ke regions 2. Di sini dapat terlihat pembuatan tabel baru bernama baru dengan kolom terbaru yang bertipe timestamp dan kolom nomor bertipe number. Dan berikut merupakan isi dari tabel itu. Lalu kita akan membuat prosedurnya. Prosedur ini bernama check input dengan perintah-perintah sebagai berikut di dalamnya. Pada nomor ini kita tidak mengalami error, dan berikut merupakan hasil akhir yang kami dapatkan. Pertama-tama, pembuatan prosedur check input berhasil dikompilasi, lalu isi mula-mula dari tabel regions dan regions 2, belum ada data tambahan. Lalu kita masukkan data dummy pada regions, kita insert, one row inserted, lalu kita lihat kembali tabel regions, terdapat data baru yaitu dengan nama region Antartika, tanggal timestamp sebagai berikut, dan region ID 5. Selanjutnya kita menjalankan prosedur check input agar data baru tadi dapat dimasukkan juga ke tabel regions 2. Setelah itu kita lihat kembali tabel regions 2,
Pada tabel Regions 2 telah terdapat data baru, yaitu data yang telah kita dimasukkan pada Region 1 sebelumnya. Ya, pada nomor 1.5 kita akan membuat scheduler job yang menjalankan prosedur update data setiap waktu. Di sini merupakan perintah pembuatan job ini, dan pada nomor ini kita mengalami error. Error tersebut adalah user yang kami gunakan, yaitu user HR, belum memiliki privilege untuk membuat jobs. Solusinya adalah memberikan privilege create jobs pada user HR yang telah kita gunakan. Ini dapat terlihat grant berhasil diberikan, dan kita coba lagi mengeksekusi uh, job yang kita buat, dan di sini dapat terlihat prosedur berhasil diselesaikan. Ya, kita lanjut, kita masuk pada tugas. Pada nomor 1, kita akan membuat tabel pada database headquarters sesuai dengan rancangan skema ini. Ini merupakan skema untuk database headquarters, dan yang di atas ini merupakan skema untuk database branch. Sebagai pembahasan solusi, pertama-tama kita akan membuat client untuk server headquarters dan branch seperti berikut. Kedua, kita akan memberikan privilege pada kedua user sebagai berikut. Selanjutnya, kita membuat tabel-tabel pada database branch. Ya, di sini dapat terlihat proses pembuatan tabel-tabel pada database branch. Dan akhirnya kita dapat melihat tabel-tabel telah dimasukkan pada database branch, tabel categories, customers, employees, order details, orders, products, dan seterusnya. Selanjutnya kita membuat tabel pada database headquarters. Di sini pada database headquarters kita dapat melihat bahwa tabel-tabel berhasil dibuat, tabel categories, customers, order details, products, dan tabel time. Selanjutnya kita membuat database link dari headquarters ke branch. Di sini merupakan perintah untuk membuat database link tersebut. Create database link branch.branch.com, connect to branch, identified by branch path using description sama dengan address list sama dengan address sama dengan protokol sama dengan TCP, host sama dengan host yang digunakan komputer kami, port sama dengan 1521, dan connect data sama dengan service name sama dengan XE. Dapat terlihat database link branch.branch.com berhasil dibuat, dan pada tab ini kita tidak mengalami error. Dan berikut merupakan hasil akhir yang kami dapatkan. Tabel-tabel pada database branch sebagai berikut, dan tabel-tabel pada database headquarters sebagai berikut. Pada nomor 2, kita akan membuat prosedur yang akan memindahkan data dari tabel order details di database branch ke tabel order details di skema headquarters. Sebagai pembahasan solusi, pertama-tama kita akan membuat data dummy untuk database branch sebagai berikut. Di sini terdapat perintah-perintah insert yang diperlukan untuk membuat database dummy ini. Selanjutnya kita akan memanggil prosedur pada database headquarters sebagai berikut. Lalu kita akan melihat hasil pada tabel order details. Kita running prosedur copy ordernya yang telah kita buat. Dan pada nomor ini kita tidak mengalami error apapun. Dan hasil akhirnya sebagai berikut, kita melihat tabel order details di database headquarters, dan dapat terlihat kita telah memasukkan data-data baru seperti ini. Pada nomor 3, kita akan membuat prosedur yang melakukan proses update data dari products dan categories yang ada di skema branch ke tabel products dan categories di skema headquarters. Pertama-tama kita melihat dulu tabel products dan tabel categories dari database branch sebagai berikut.
Lalu kita akan memanggil prosedur untuk mengupdate data sebagai berikut. Create or replace prosedur copy produk 2. Dan dapat terlihat prosedur yang telah kita buat berhasil dikompilasi. Lalu kita melihat hasil pada kedua tabel di headquarters. Ya, di sini dapat terlihat tabel produk di database headquarters dan tabel kategori di database headquarters. Pada nomor ini kita tidak mengalami error dan berikut merupakan hasil akhirnya, yaitu isi dari tabel products dan categories pada database headquarters. Selanjutnya pada nomor 4 kita akan membuat job scheduling yang akan menjalankan prosedur pada nomor 2 dan 3 tadi selama 1 jam sekali. Pertama-tama kita akan menambah privileges pada user headquarters, grant create any job, grant manage scheduler, dan grant execute on DBMS scheduler. Selanjutnya kita akan membuat job scheduling yang diperlukan. Di sini kita membuat 2 job scheduler masing-masing untuk satu tabel headquarter, tabel order dan tabel kategori. Pada nomor ini kita tidak mengalami error apapun dan berikut merupakan hasil akhir kami. Ya, demikian presentasi modul 5 praktikum teknologi basis data kami kelompok 14. Apabila ada salah atau apapun yang kurang berkenan, kami minta maaf dan terima kasih.